Apa jadinya kalau idealisme bertemu dengan kenyataan? Selamat datang di Jurnal Pikiran Winar. Aku mau review sebuah novel yang kontroversial banget, tapi aku nggak mau ngomongin soal kontroversialnya ya. Ini karya seorang Muhyiddin M. Dahlan, berjudul ini bukunya. Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Nah, jadi ceritanya ini sinopsisnya dulu ya. Jadi ceritanya ini tentang seorang muslimah yang taat banget, namanya Nida Kiran. Dia itu ingin sekali dekat dengan Tuhannya gitu. Dia sangat mencintai Tuhannya. Sampai-sampai dia itu termakan oleh pola pikir atau dibaiat lah, dia dibaiat masuk ke jemaah Islamiyah gitu. Dia masuk pola pikir yang salah, yang sesat gitu. Jadi di dalam jemaah Islamiyah itu dikatakan bahwa kakak tingkatnya bilang bahwa sholat itu nggak penting, karena yang penting itu berjuang untuk mendirikan negara daulah Islamiyah. Jadi dalam jemaah Islamiyah itu adalah tujuan utamanya untuk mendirikan negara pan-islamisme di Indonesia. Nah, si Nidah Kiran ini percaya aja kayak gitu saking polosnya. Lalu akhirnya dia berusaha membujuk orang-orang di sekitar dia untuk masuk jemaah Islamiyah dan mendirikan negara daulah Islamiyah. Tapi yang akhirnya si Nidah Kiran ini dikucilkan, kemudian pas sampai di organisasi juga ternyata nggak ngapa-ngapain, ternyata mereka kayak dianggurin aja. Akhirnya si Nidah Kiran ini karena merasa kecewa, dihianati oleh rasa cintanya dan setianya kepada Tuhannya, akhirnya dia melakukan pembelotan dan pembangkangan dengan menjadi pelacur. Nah, kira-kira itu sinopsis sebagian besarnya buku ini ya. Nah, aku mau refleksi aja nih. Kira-kira aku mau tanya, ada nggak manusia di dunia ini yang punya prinsip idealis, yang punya mimpi yang idealis, tapi akhirnya harus ngalah sama kenyataan yang brutal? Pasti banyak ya, pasti kayaknya hampir semua manusia di dunia ini kayak gitu. Dimana-mana manusia tuh harus dinamis menghadapi kenyataan brutal. Contohnya aku ini, berapa banyak sih orang yang bisa lolos LPDP, lolos Chevening, lolos Fulbright, lolos AHS, atau lolos beasiswa lain lah, apapun itu. Berapa orang sih dari sebagian besar banyak orang yang daftar? Pasti sedikit lah ya, nggak mungkin semuanya bisa keterima. Nah itu kan yang nggak keterima itu harus menerima kenyataan brutal itu kan, dan harus melakukan sesuatu. Apa nih actionnya untuk mengobati rasa kecewanya mereka? Contohnya aku dulu nih. Dulu aku gagal LPDP 2 kali, gagal Chevening, gagal Fulbright, gagal AAS. Terus abis itu apakah mimpi aku untuk S2 ke luar negeri ini mati? Enggak. Tapi aku pivoting, redirection. Aku akhirnya ambil S2 dalam negeri di dekat rumah juga. Sejak itu aku berpikir gini, kalau jadi manusia tuh harus dinamis. Jadi kita harus bisa menghadapi kenyataan brutal yang bakalan ada, menabrak mimpi dan prinsip idealisme kita gitu. Nah, terus contoh yang kedua, aku tuh ngerasa bahwa aku tuh pengen hidup nggak terganggu gitu. Siapa sih manusia di dunia ini yang pengen hidupnya punya gangguan terus-menerus? Pasti nggak ada ya. Aku juga pengen hidup tenang, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir, ketenangan itu datangnya dari dalam, bukan dari ketenangan bukan dari gangguan di luar yang kita tenangkan gitu, bukan. Ternyata kalau di dalam diri kita tenang, di luar diri kita pun juga ikutan tenang, karena itu kayaknya udah dari prinsip hukumnya seperti itu ya, ada aksi ada reaksi gitu. Itu prinsip hukum fisika. Kayaknya itu dulu refleksinya. Baiknya kita refleksinya makna dari buku ini, kayaknya kita harus jadi manusia dinamis supaya bisa lebih bisa adaptasi menghadapi kenyataan brutal yang melawan prinsip dan mimpi idealisme kita gitu. Iya nggak sih? Supaya lebih bijaknya kayak gitu. Kayaknya sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa share dan komen. Sampai jumpa. Dadah.